الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر الإخوة حاضرين جماعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pertama kali panjatkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan rahmat yang telah tercurahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, dan di antara kenikmatan tersebut ada yang namanya afdhalun ni'am atau nikmat yang paling unggul, yang paling utama, a'zam, yaitu kita masih ditetapkan di atas hidayah Allah, di atas agama Islam, di atas keimanan. Kita masih bisa melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabi'in, itu orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat, pada tabi'ut tabi'in, itu orang-orang yang mengikuti jejak tabi'in, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat radhiyallahu anhum wa radu'an. Ma'asyiral ikhwah, pada kesempatan kali ini atau di pertemuan yang kedua, insyaallah taala kita masih pada pembahasan yang sebelumnya kita bahas. Yang di pertemuan pertama kita sudah membahas judul dari kitab yang akan kita baca insyaallah taala, yaitu Ahadithul Aqidah fi Sahihain, hadis-hadis akidah yang berada di dalam kitab Sahihain, kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Imam Muslim ibn al-Hajjaj, yang telah sama-sama kita ketahui bahwasannya di antara kitab yang isinya sahih, yaitu kitab Al-Bukhari, Ashahul Kutub ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih setelah kitabullah. Yang pertama adalah kitab Sahih Al-Bukhari, dan yang kedua Sahih Al-Imam Muslim. Keduanya, yang pertama Sahih Al-Bukhari dikarang oleh salah seorang ulama terkemuka, yaitu Muhammad ibn Ismail ibn Bardizbah Al-Bukhari, yang wafat pada tahun berapa? 253 Hijriah. Al-Imam Bukhari. Dan juga kitab yang kedua yaitu dikarang oleh salah seorang ulama terkemuka, namanya siapa? Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi, dari suku atau bangsa Naisabur. Sekarang itu berada di Iran. Zaman dahulu, ulama zaman dahulu lebih banyak dari orang-orang non-Arab. Bukhari antum tahu, Muslim, siapa lagi? Hanifah dari Kufah. Siapa lagi? Ahmad ibn Hanbal dari Baghdad. Siapa lagi? Syafi'i, Malik, orang Arab dari Yaman. Dan selain daripada ulama-ulama itu bukan dari orang Arab, artinya non-Arab, tapi mereka bisa sampai martabah atau kedudukan yang mulia karena mereka belajar. Tak akan mungkin seseorang bisa mencapai derajat yang mulia, namanya dikenang di setiap abad, di setiap zaman, tanpa belajar yang ikhlas. Mereka belajar, kemudian mereka ikhlas dalam belajar. Tak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala mengangkat namanya setinggi-tingginya, dikenal di setiap umat, di setiap zaman, sampai di zaman kita yang
sudah melewati sekian abad, 12 abad yang lalu, namanya masih dikenang. Karena apa? Karena keikhlasan mereka dalam belajar. Karena itu ikhwan fillah rahimakumullah taala, yang pertama kali dituntut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fadhalu. Yang pertama kali dituntut bagi seorang muslim adalah ikhlas dalam setiap amal. Ikhlas dalam setiap amal artinya adalah memurnikan amalan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ia tujukan benar-benar hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, berharap berharap ia mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah dan terhindar dari azabullah, terhindar dari siksa Allah Azza wa Jalla. Kemudian mungkin sebagai muqaddimah dari atau sebagai peringatan, pengingat dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan, man salaka tariqan, suatu jalan, dia berjalan dari rumahnya menuju tempat ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, tujuannya benar untuk ilmu, mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sangat mulia ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hambanya dimudahkan jalan surga untuknya. Artinya jalan surga itu terbuka lebar, tinggal orang tersebut mau nggak jalan di atasnya. Salah satunya atau diantaranya adalah dia berjalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Dan di dalam hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Abu Darda, tidak disyaratkan setelah ia menuntut ilmu syar'i paham apa yang disampaikan, paham ilmu tersebut, tidak. Walaupun kemudian nanti dia duduk di majelis ilmu, ujungnya atau akhirnya masuk kanan keluar telinga kiri, tetap Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar pahala untuknya, yaitu apa? Dimudahkan jalan surga untuknya. Berdasarkan hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Akan dimudahkan jalan surga untuknya. Yang pertama. Dan yang kedua apa? Wa innal malaikah la tadau ajnihataha ridan li talibil ilm. Dan niscaya malaikat itu meletakkan sayapnya. Bagaimana bentuknya itu? Niscaya malaikat itu meletakkan sayapnya kepada mereka para penuntut ilmu. Karena apa? Ridwan li talibil ilm. Karena malaikat itu senang. Ketika kita menginginkan keridhaan dari makhluk yang berada di langit maupun di bumi dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka datangilah majelis-majelis ilmu. Janji Allah Subhanahu wa taala, nanti para malaikat akan meletakkan sayapnya karena mereka ridha kepada para penuntut ilmu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma. Dan sesungguhnya mereka itu akan dimintakan pengampunan oleh makhluk-makhluk yang ada di langit maupun makhluk-makhluk yang ada di bumi. Hatta al-hitan fil ma, sampai-sampai ikan yang berada di air. Ini kata siapa yang ngomong? Kira-kira kebayang apa enggak? Enggak kebayang. Tapi yang berbicara adalah Rasulullah SAW, yang pasti ucapan beliau ini berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang menuntut ilmu akan dimintakan ampun oleh mereka yang berada di langit. Siapa yang berada di langit? Alien dan sebagainya? Enggak, bukan. Yang dimaksud adalah para malaikat. Wa man fil ard, dan mereka yang berada di bumi. Makhluk-makhluk yang berada di bumi, hatta al-hitanu fil ma, sampai-sampai ikan yang berada di air memintakan ampun kepada mereka yang menuntut ilmu syar'i. Subhanallah. Sampai ikan-ikan yang berada di lautan. Ada berapa ikan di lautan? Antum hitung ikan teri aja berapa? Nah, banyak. Maka ikhwah fillah rahimakumullah taala, wassalamualaikum. Itu kita berharap ketika diri kita duduk di majelis ilmu, kita berharap setelah
keluar dari majelis ilmu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ketika kita duduk di majelis ilmu, dosa-dosa kita 20%-nya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pengampunan para makhluk-makhluk yang mulia. Ikan berbuat dosa, enggak berbuat dosa. Para makhluk-makhluk itu mereka tidak berbuat dosa, hidupnya hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat berbuat dosa, tidak berbuat dosa. Akan tetapi mereka memintakan ampunan kepada para penuntut ilmu. Dan kita jangan membuat kesan penuntut ilmu itu hanya orang-orang muda saja, anak-anak muda saja. Kalau dibilang thalibul ilm, penuntut ilmu kesannya anak muda. Yang pantas menuntut ilmu hanya anak-anak muda. Kita sepuh ngapain sih? Thalibul ilm, menuntut ilmu itu bagi siapa saja. Bagi orang yang muda maupun tua, orang yang kaya maupun miskin, orang-orang yang elit maupun kaulo alit. Orang Jawa bilang apa itu? Lawan dari kata elit. Semuanya diperintahkan atau diwajibkan untuk menuntut ilmu syar'i. Sampai-sampai ada hadis, walaupun hadisnya diragukan kesahihannya, mengatakan talabul ilm minal ahdi ilal lahad. Menuntut ilmu itu dari al-ahd, dari dilahirkan sampai diwafatkan, sampai ke liang lahat. Walaupun secara hadisnya katakan para ulama tidak ada asalnya, namun maknanya benar. Itu menuntut ilmu dari kita sadar bahwasannya diri kita seorang muslim sampai kita mati. Kemudian kata Nabi SAW juga bersabda, man arada bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, maka dia akan difaqihkan dalam masalah agama, akan diberikan kepahaman dalam masalah agama, akan diberikan ilmu agama. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hamba-hambanya, Allah akan memberikan ilmu kepadanya. Sebaliknya, orang siapa yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya akan dijauhkan dari ilmu. Ini namanya dalam bahasa usul mafhumul mukhalafah. Kebalikan atau logika terbalik dari hadis. Ketika seseorang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan dijauhkan dari menuntut ilmu syar'i. Subhanallah. Sehingga apa? Sehingga mereka yang diberikan ilmu, mereka adalah umat khairiyah, umat yang terbaik di antara umat-umat lainnya. Maka kita dalam rangka atau di sini kita duduk dalam rangka menuntut ilmu syar'i, membaca firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulnya salawatullahi wassalamuhu. Kemudian jamaah rahimakumullah taala, itu muqaddimah dari ana. Kemudian insyaallah kita langsung membaca hadis atau kita membuka hadis. Di pertemuan pertama kita sudah membahas judul, yaitu ahaditsul aqidah fi sahihain. Hadis-hadis aqidah di dalam kitab Al-Bukhari dan kitab Imam Muslim. Dan kita juga sudah menjelaskan apa makna aqidah. Apa makna aqidah? Apa? Aqidah al-aqidah adalah perkara-perkara yang bersifat batiniyah dan qalbiyah wal batiniyah. Sifat-sifat atau agama yang berkaitan tentang masalah hati atau titik keberadaannya ada di dalam hati, itu makna aqidah. Dan batiniyah berada di dalam hatinya. Artinya dalam masalah atau ketika kita membahas pembagian-pembagian ilmu dalam agama Islam, ada yang namanya akidah, ada yang namanya fiqh atau syariah. Ada yang sifatnya itu amalan yang atau ilmu yang letaknya ada di dalam hati. Seperti seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang beriman kepada para malaikat. Taat kepada ulil amr. Beriman kepada yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Itu letaknya di mana? Ada di dalam hati. Tidak ada kaitannya dengan anggota badan. Sedangkan syariah atau fiqh itu kaitannya dengan apa-apa yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Seperti misalnya salat. Seperti misalnya zakat. Seperti misalnya puasa. Apalagi haji.
Itu semua kita lakukan dengan apa? Dengan anggota tubuh kita, dengan anggota badan kita. Maka itu masuknya adalah atau di dalam bab syariah atau fiqh. Ya. Kalau akidah yang berkaitan tentang ilmu atau amalan hati, adanya di dalam hati. Seperti iman kepada Allah, perlu nggak dengan tangan? Tidak. Tapi kita harus menancapkan pengetahuan itu iman kepada Allah di dalam hati kita. Tidak ada kaitan dengan perbuatan. Iman kepada malaikat, ada nggak kita lakukan dengan kaki kita, tangan kita? Tidak ada. Maka semua itu masuknya adalah pembahasan akidah. Pembahasan akidah. Seperti tauhid wa syirik. Tauhid itu apa, syirik itu apa? Itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan. Namun kaitannya dengan hati. Itu makna akidah secara umum. Kemudian kita baca hadis pertama. Maratibuddin wa usulul i'tiqad, tingkatan agama dan pokok-pokok akidah. Inti pokok akidah itu apa sih? Dan tingkatan seseorang dalam beragama itu seperti apa? Hadis pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini kemarin di pertemuan pertama sudah kita bagikan ya. Di pertemuan berikutnya masing-masing sudah insyaallah kita akan bagikan fotokopiannya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Abu Hurairah itu adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikenal sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu menuntut ilmu di sisi Nabi sekitar 4 atau 5 tahun. Namun beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perjuangan beliau dalam menuntut ilmu. Akhirnya beliau bisa sampai kepada martabah atau kedudukan yang mulia, yaitu sahabat yang paling banyak menghafal hadis-hadis Nabi. Padahal beliau hanya 4 atau 5 tahun menuntut ilmu di sisi Nabi. Di antara bentuk perjuangan beliau, suatu ketika beliau itu pernah sampai tidak makan sampai sekitar 3 hari dan beliau mengganjal perutnya dengan batu. Suatu saat, suatu ketika beliau mengalami lapar, beliau itu pergi di jalan-jalanan, keluar menuju jalanan dan berharap ada seseorang yang memberikan makan kepada dia. Sampai suatu ketika Umar ibn al-Khattab lewat di depannya. Harapannya si Umar, sahabat Umar itu memberikan makan, ngajak dia makan, ayo ke rumah makan sama saya. Tapi kemudian Umar hanya bertanya kabar kepada Abu Hurairah. Kaifhal Abu Hurairah, gimana kabarmu? Baik, alhamdulillah. Kemudian Umar langsung pergi. Kira Abu Hurairah merasa ya makan nih padahal saya lapar. Datang lagi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq datang dan lewat di hadapannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berharap Abu Bakar ini akan mengajak makan, akan mengajak ke rumahnya. Sama seperti yang dialami oleh Umar bin Al-Khattab. Abu Bakar hanya menanyakan kabarnya Abu Hurairah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Langsung pergi. Harapan diajak makan. Sampai Rasulullah SAW datang lewat di depannya Abu Hurairah dan melihat raut mukanya Abu Hurairah itu pucat. Karena apa? Karena lapar. Rasulullah SAW adalah makhluk atau nabi yang paling rahmat kepada umatnya. Rasulullah memahami Abu Hurairah sedang merasakan kelaparan, pucat mukanya. Akhirnya Nabi SAW mengajak Abu Hurairah ke rumahnya dan diberi 2 gelas susu. Zaman dulu susunya mengenyangkan. Zaman sekarang banyak air. Dikasihlah 2 gelas susu sampai-sampai ketika Abu Hurairah diminta untuk tambahlah. Abu Hurairah mengatakan, cukup ya Rasulullah, sesungguhnya susunya sudah sampai di tenggorokan saya. Nah, sudah nggak bisa masuk lagi. Kemudian
Nabi SAW mencukupkan dari susu yang diberikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Demikianlah perjuangan menuntut ilmu zaman dahulu. Akhirnya dari perjuangan seperti inilah mereka menjadi manusia-manusia yang paling gemilang di antara umat atau berada di atas umat lainnya. Abu Hurairah dikenal sebagai salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Namanya Abdurrahman ibnu Sakhr. Nama aslinya Abdurrahman ibnu Sakhr. Abu Hurairah nama kunyahnya. Abu Hurairah nama kunyahnya. Apakah berarti beliau punya anak namanya Hurairah? Tidak. Beliau nggak punya anak namanya Hurairah. Tapi diberi nama kunyah Abu Hurairah. Karena apa? Karena dulu ketika kecil beliau ini kerjanya menggembala kambing. Ketika ingin berangkat keluar menggembala kambing, beliau selalu membawa kucing kecil. Yang kemudian ketika sore hari, beliau taruh kucing kecilnya di atas pohon. Keesokan harinya, beliau keluar, beliau ambil lagi kucing yang ia taruh di atas pohon, kemudian ia ajak menggembala. Sampai seperti itu menjadi rutinitas, sampai-sampai beliau dijuluki Abu Hurairah, bapaknya kucing. Hurairah artinya kucing kecil, dari kata hirrah, Hurairah. Karena apa? Karena beliau senang pada kucing. Sering diajak menggembala kambing. Ketika sore ditaruh lagi di atas pohon. Pagi-paginya dibawa lagi kerja. Sorenya ditaruh di atas pohon. Dan seterusnya seperti itu sampai dijuluki Abu Hurairah. Asli namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Abdurrahman ibnu Sakhrin. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saluni. Suatu ketika Nabi pernah bertanya atau berkata kepada para sahabatnya, saluni, kalian bertanyalah kepadaku. Lagi ngumpul-kumpul, kemudian Nabi mengatakan, ayo kalian tanya kepada saya. Apapun kalian tanyakan kepada saya. Fahabuhu an yas'aluhu. Fahabuhu. Maka mereka pun merasa segan kepada Nabi SAW untuk bertanya. Habuhu artinya haibah. Haibah itu wibawa. Seseorang kalau dia memiliki wibawa, maka orang lain pun akan segan terhadap dirinya. Ketika seorang misalnya memiliki muruah yang terjaga, punya haibah, punya wibawa, maka orang lain segan untuk bertanya kepada dia. Seperti itulah yang dialami para sahabat ketika Nabi SAW meminta kepada mereka untuk bertanya sesuatu. Tanyalah kepadaku, apapun kalian tanyakan. Mereka merasa segan. Faja'a rajulun, maka datang seorang laki-laki. Datanglah seorang laki-laki, fajalasa 'inda rukbatayhi. Kemudian beliau duduk di sisi lututnya, dekat dengan lututnya. Dalam riwayat yang lain, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia menyandarkan lututnya ke lututnya Nabi SAW. Duduknya seperti duduk rukbah, seperti ini. Duduknya seperti ini. Ini namanya duduk rukbah. Kemudian rajul yang tadi datang, beliau menyandarkan lutut ke lutut. Lututnya ditempelkan ke lututnya Rasulullah SAW. Menunjukkan beradab dalam bertanya. Sahabat zaman dahulu ketika bertanya, mereka melihat waktu, melihat tempat, harus dalam posisi yang baik, pakaian yang baik. Demikianlah para sahabat dalam menuntut ilmu, dalam bertanya kepada Nabi SAW. Fajalasa 'inda rukbatayhi, kemudian rajul tersebut duduk dan menempelkan lututnya. Faqal, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, mal Islam, apa itu Islam? Rajul ini datang kepada Nabi dan bertanya, mal Islam, apa itu Islam wahai Rasulullah SAW? Qal, Nabi SAW bersabda, perhatikan jawaban Nabi ketika ditanya Islam. Dan ini juga yang menjadi jawaban kita ketika kita ditanya apa itu Islam.
Kita nggak usah jawabannya ngalur ngidul sana kemari Islam itu demikian dan demikian. Kita pakai jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya tentang Islam. Apa kata Nabi? Qal la tusyrik billahi syai'a. Yang pertama yaitu yang dimaksud adalah Islam yang pertama adalah engkau tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu pun. Sedikit pun engkau tidak menyekutukan atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud atau dinamakan para ulama inti dari Islam itu adalah apa? Seseorang tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat la ilaha illallah maknanya adalah apa? La ilaha, tiada Tuhan, tiada sekutu. La ilaha illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah la tusyrik billahi syai'a. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kata syirik ini biasa kita dengar mungkin dari para penceramah, para dai, para ustadz, sehingga kata syirik ini menjadi hal yang biasa atau kata yang mungkin tidak ada efek di dalam tubuh kita atau di dalam qalb kita, hati kita. Ketika disebut jangan syirik, ya udah maknanya syirik ya syirik, jangan menyekutukan kepada Allah. Atau bahkan ketika dikatakan jangan syirik, maksudnya jangan menyembah patung dan sebagainya. Tidak demikian. Tidak demikian. Makna syirik itu lebih samar dibandingkan semut hitam. Makanya Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibin namal. Kata Abu Bakar, kata Rasulullah kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, niscaya kesyirikan itu lebih samar daripada semut kecil. Lebih samar, lebih apa? Tidak terlihat daripada semut kecil. Seandainya ada semut kecil di karpet ini, semut kecil berjalan di karpet ini, kira-kira kelihatan nggak antum? Nggak kelihatan. Maka syirik itu lebih samar daripada semut hitam yang berjalan di karpet ini. Karena apa? Karena kesyirikan memang jalan utama syaitan atau iblis menyesatkan umat, menyesatkan manusia. Dan yang dimaksud Nabi SAW adalah ar-riya. Kata Nabi SAW, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang aku khawatirkan itu adalah ketika umatku berbuat kesyirikan kecil, syirik kecil. Kemudian qalu ya Rasulullah masyirkul asghar. Kata Rasulullah, kata para sahabat, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kata Nabi, qal ar-riya, yaitu riya. Seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun tujuannya atau niatnya terselipkan rasa ingin dipuji, rasa ingin ingin dibilang ahli ibadah, rasa ingin diunggulkan dan sebagainya. Maka ini termasuk bagian daripada kesyirikan. Terkadang seorang subhanallah bukan hanya pada salat, pada amalan-amalan selain salat juga sangat mungkin seseorang terjatuh dalam kesyirikan, yaitu merasa atau amalannya itu tidak mukhlis, tidak ikhlas karena Allah, dan terselipkan di dalam amalannya tujuan untuk mata manusia atau pujian manusia. Kita sholat kemudian biar kita tidak terlalu beda lah. Nah, mungkin seperti itu niatnya. Ini juga termasuk bagian daripada kesyirikan, waliyadzubillah. Kita beribadah atau beramal sesuatu, bersedekah misalnya, karena ingin dipuji oleh manusia, ini termasuk dalam bentuk kesyirikan. Bahkan kesyirikan itu yang lebih samar bentuknya banyak sekali, terutama kesyirikan yang bentuknya manfaat dan madarrah. Kita meyakini ada orang lain yang bisa memberikan manfaat dan madarrah, termasuk daripada bagian kesyirikan. Kalau saya nggak kerja di sini, saya nggak akan bisa makan. Waliyadzubillah. Padahal apa? Padahal yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan matinya manusia, hamba-hamba Allah, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia makan atau enggak, itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Kita umat atau hamba-hamba Allah hanyalah wasilah. Seandainya Allah tidak memberikan izin kepada mereka, dia tidak akan bisa.
Sehingga yang pertama kali adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta kepada makhluk. Hatta walaupun kita dalam keadaan susah, yang pertama kali kita minta adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Mereka hanyalah wasilah. Kemudian yaitu yang pertama, la tusyrik billahi syai'a wa tuqimas shalah. Yang kedua yaitu engkau menegakkan salat, mendirikan salat. Salat yang berada di syariat agama Rasulullah Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wasallamu alaihi. Kata salat itu juga ada pada nabi-nabi sebelumnya atau kitab-kitab sebelumnya, namun dengan tata cara yang berbeda. Salatnya umat zaman dulu sebelum Nabi Muhammad berbeda dengan salatnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Salat kita itu dengan tata cara khusus, dimulai dari takbir sampai taslim, sampai salam. Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah, surat, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan sebagainya. Itu salat kita. Berbeda dengan salatnya umat terdahulu. Sehingga kata orang liberal katanya wa tuqimas shalah, maksudnya salat itu doa. Kita nggak perlu jengkang-jengking kata mereka, tapi cukup berdoa. Padahal apa? Padahal makna salat adalah salat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana syariat Rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Wa tu'tiyaz zakah, dan kau mendatangkan atau memberikan zakat. Bagi mereka yang memiliki harta sampai pada nisabnya, mereka diwajibkan mengeluarkan zakat. Ketika seseorang misalnya memiliki emas sebesar atau sebanyak atau seberat 85 gram, maka ketika itu dia diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Sebanyak berapa? 2,5%. Atau zakat di sini juga selain daripada zakat mal, juga zakat fitrah atau zakat fitri. Zakat yang dikeluarkan ketika Idul Fitri, menjelang Idul Fitri. Wa tasuma Ramadan, dan engkau puasa Ramadan. Kata Nabi SAW ketika ditanya Islam, ya Rasulullah apa itu Islam? Kata Nabi, engkau tidak menyekutukan kepada Allah. Ini yang pertama dan menjadi inti, tidak bisa ditaruh belakang. Pokoknya yang paling inti dalam dakwah Islam, dalam Islam adalah engkau tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diutusnya Rasul karena ini, karena mengajak kepada manusia, umat manusia agar tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Niscaya sungguh kami mengutus kepada setiap umat itu rasul. Apa ajakannya? Ani'budullah wajtanibut taghut, yaitu mereka menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Apa taghut? Kullu ma yu'badu min dunillah, setiap apa-apa yang disembah selain Allah, min ma'budin aw matbu'in aw muta', maka itu disebut taghut. Patung-patung yang disembah disebut taghut. Bahkan orang atau manusia yang hidup ketika mereka disembah, mereka juga disebut taghut. Ini ajakan utama para rasul, yaitu apa? Untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Ini yang pertama, nggak bisa dibalik. Nggak bisa salat dulu, puasa dulu, nggak bisa. Tapi tauhid dulu. Tapi peringatan kepada umat untuk menjauhi kesyirikan. Yang kedua, wa tuqimas shalah, dan menjalankan atau menunaikan salat. Kemudian zakat dan puasa. Di riwayat yang lain ditambahkan haji, atau yang kita kenal dengan istilah rukun Islam, 5 rukun Islam. Yang pertama adalah syahadah, yaitu bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang kedua adalah salat. Yang ketiga zakat, dan yang keempat puasa, dan yang kelima haji ke Baitullah. Sekarang orang Syiah haji ke Iran, buat Baitullah sendiri, Ka'bah sendiri.
Yang benar adalah haji ke Baitullah. Yang ada di mana? Yang ada di Makkah. Dari Makkah, bukan di Iran atau bukan ada di mana itu ada Ka'bah bohongan. Dan ikhwah fillah rahimakumullah taala, urutan yang disebutkan Nabi ini adalah urutan baku atau sifatnya tauqif. Dia tidak bisa diganti. Tidak bisa didahulukan puasa dulu baru salat atau zakat dulu baru salat. Nah, yang pertama adalah syahadah, dan yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah zakat, dan yang keempat adalah puasa, dan kelima adalah haji ke Baitullah. Ini nggak bisa dirubah urutannya, nggak bisa salat dulu, nggak bisa. Maka yang disebut dengan al-afdhaliyah fi arkanil Islam adalah sifatnya baku. Sifatnya baku. Puasa sebelum apa? Sebelum zakat, zakat sebelum salat. Maka apabila salah satu dari rukun Islam ini ditinggalkan, seseorang bisa terjatuh pada kekafiran. Dan ini ijma' para ulama. Ketika seseorang misalnya dia hanya puasa tanpa salat, atau dia hanya salat puasa tapi tidak mengeluarkan zakat, atau dia hanya haji, salat, puasa, zakatnya nggak ada. Pokoknya saya sudah haji, selesai sudah. Kan banyak seperti itu juga. Maka apabila salah satu dari rukun Islam ditinggalkan, ijma' para ulama mereka telah pada kekafiran yang nyata. Qal sadaqta, kata Nabi SAW, sadaqta. Atau rajul ini mengatakan sadaqta, engkau telah benar. Maksudnya bagaimana? Ada seorang datang kepada Nabi SAW bertanya tentang Islam. Ya Nabi, ya Rasulullah, apa itu Islam? Islam itu adalah syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kemudian rajul yang bertanya ini mengatakan sadaqta, engkau benar. Seperti seakan-akan misalnya Ustaz awal misalnya datang kepada anak, Ustaz, apa Islam? Jelaskan, Islam syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kemudian beliau mengatakan benar. Berarti dia bertanya sesuatu yang ia ketahui. Apa faedahnya? Seperti itu. Dan ternyata ikhwah fillah rahimakumullah taala, yang bertanya ini adalah malaikat Jibril, dan hadisnya dikenal dengan hadis Jibril yang menyerupai manusia. Yang menyerupai manusia, dia datang kepada Nabi dengan sosok manusia dan bertanya kepada Nabi, bukan tujuannya ingin tahu, tapi ingin menjelaskan kepada para sahabat yang lain. Karena apa yang pertama tadi, para sahabat merasa apa? Rasa segan bertanya. Seandainya mereka atau salah satu di antara mereka nggak bertanya, maka nggak tahu Islam itu apa. Datanglah malaikat Jibril dengan sosok menjadi manusia dan bertanya kepada Nabi, mal Islam, tujuannya apa? Untuk menjelaskan para sahabat, ini loh Islam. Seperti itu. Dan Nabi SAW menjawab 5 rukun Islam. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Lanjutkan sedikit ba'dal adzan. Nanti kalau pagi tiang pulang tiang sekitar jam 9-an
Nah, sebagai tambahan faedah, Islam itu adalah pemberian atau nama yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan agama-agama selain Islam yang mereka diberikan nama tersebut oleh rohib-rohibnya, seperti Kristen berasal dari kata Kristus yang artinya apa? Yang artinya menaruh minyak di atas kepala, itu Kristus. Itu pemberian yang diberikan oleh para rohib-rohibnya, seperti Yahuda dan sebagainya. Itu pemberian dari rohib-rohibnya. Namun Islam adalah nama yang langsung Allah Subhanahu wa taala berikan nama. Habis Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan." Islam sebagai agama artinya apa? Nama Islam adalah nama langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, apalagi diganti. Islam ya Islam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nama yang Allah berikan. Islam ya Islam sebagaimana Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sungguhnya agama yang di sisi Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima. Islam seperti apa? Islam ya Islam. Islam yang sebagaimana Allah definisikan, yaitu menyembah kepada Allah dan menjauhi perbuatan kesyirikan. Islam yang dahulu dibawa oleh para nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dan juga Yakub berwasiat kepada anak-anaknya. Sungguhnya kalian dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala agama tertentu, yaitu Islam, dan kalian janganlah mati kecuali kalian mati dalam keadaan Islam. Nama dan agama yang sudah baku, yang sudah pati, nggak bisa kita rubah. Islam ya Islam sebagaimana yang Rasul bawa, bukan Islam sebagaimana Islam yang didefinisikan oleh orang-orang jahil, orang-orang liberal yang katanya Islam yaitu Islam yang sesuai dengan perkembangan sejarah, yang artinya agama tersebut bisa berubah selama sejarah itu berubah. Seperti itu. Islam, apa itu Islam? Islam adalah Islam. Jawaban yang paling kuat dan yang paling pasti baku bisa kita lontarkan kepada siapapun adalah jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya Islam, apa itu Islam? Islam adalah engkau bersyahadat, kemudian engkau salat, puasa, zakat, dan haji. Selesai. Jika kita jawabannya seperti itu, maka ini bisa membantah seluruh kaum. Bahkan liberal sekalipun yang mereka katanya Islam itu Islam, asal kita punya Tuhan yang satu, siapapun Tuhannya, Islam, karena mengembalikan Islam kepada makna lughah, makna bahasa. Kata mereka al-Islam wal istislam, yaitu berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada Tuhan mereka. Kalau mereka menyembah kepada Isa, maka mereka juga disebut Islam dan sebagainya. Maka Islam adalah Islam, yaitu menyembah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah bersyahadat, salat, puasa, zakat, puasa, dan haji. Demikianlah insyaallah taala apa yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ketika laki-laki ini bertanya kepada Nabi, "Mal iman?" Apa itu iman? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi." Dan insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan. Pertanyaan satu atau dua? Kalau melihat sahabat-sahabat dulu dalam menuntut ilmu sangat luar biasa, ya, seperti tadi misalnya dalam kondisi kekurangan ekonomi, tapi sahabat ini luar biasa di dalam menuntut ilmu dan melaksanakan syariat Islam. Nah, kita
kita ini kan sekarang manja ya. Saya pikir di antara kita nggak ada yang sampai kelaparan 3 hari lah. Ya, tetapi manja dalam artian agak malas begitu menuntut ilmu. Ada nggak motivasi khusus misalnya apa kira-kira dalam kaitannya dengan menuntut ilmu? Pertama, para sahabat dijadikan keadaannya seperti itu. Memang para sahabat itu menjadi panutan untuk umat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara sahabat itu ada yang susah, ada yang kaya. Karena apa? Karena memang mereka dijadikan sebagai panutan. Mereka yang diberikan kesusahan namun mereka semangat belajar. Supaya apa? Menjadi panutan umat setelahnya. Mereka yang diberikan kekayaan tapi dermawan. Supaya apa? Supaya mereka menjadi panutan umat setelahnya. Jadi posisi kita, posisi umat belakangan terhadap sahabat itu adalah kita menjadikan sahabat sebagai panutan. Dan itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka sebagai panutannya. Coba seandainya yang hidup di zaman Nabi itu orang-orang seperti kita, apa yang dijadikan umat atau panutan umat setelahnya? Kalau orang-orang sahabat itu seperti kita, nggak ada. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan para sahabat adalah orang-orang yang mulia. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddahu 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada, dan seterusnya. Mereka ahli ibadah dan sebagainya. Karena memang apa? Mereka dijadikan oleh Allah secara khusus untuk menjadi panutan umat setelahnya. Kemudian bagaimana supaya kita termotivasi atau kita bisa mengikuti jejak mereka? Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Karena keikhlasan ini sangat menentukan keadaan kita di dunia maupun di akhirat. Ketika seorang menuntut ilmu tapi tidak ikhlas, maka jawabannya pun akan sama. Mereka akan tergusur, menjadi malas dan sebagainya. Wa naktafi bihadzal qadar. Ada jawaban lagi tapi insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sudah qamat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.